Halo guys, kita akan memulai presentasi kita. Sebelum kita memulai presentasi kita, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Filter dan nama teman saya Anggi. Di sini kita akan menjelaskan tentang properti investasi, PSAK, dan aspek perpajakannya. Klasifikasi properti investasi. Properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam properti atau menyediakan barang atau jasa untuk tujuan administratif, dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, penggunaan rental atau kenaikan nilai, dan kedua, jenis kepemilikan, dimiliki sendiri atau melalui pembiayaan. Masih dalam klasifikasi properti investasi, contoh properti investasi adalah: pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunanya di masa depan belum ditentukan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Bangunan yang dimiliki entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Pengakuan awal properti investasi. Pengakuan awal properti investasi diakui sebagai aset jika pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomik di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi yang mengalir ke dalam entitas. Kedua, properti investasi. Kedua, biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Slide berikutnya, pengakuan awal properti investasi. Sesuai dengan prinsip pengakuan dalam PSAK 13 pada paragraf 16, entitas tidak mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi sehubungan dengan biaya harian penggunaan properti. Bagian dari suatu properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Contoh, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti investasi atau biaya penggunaan properti investasi pada saat terjadi biaya jika kriteria pengakuan terpenuhi. Nilai wajar. Nilai wajar atau fair value adalah suatu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang kedua, PSAK 68 menetapkan hierarki nilai wajar yang mengelompokkan input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar menjadi 3 level input. Untuk input level pertama adalah harga kuotansian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif. Untuk aset atau liabilitas identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Input level kedua adalah input
selain harga kuotasian yang termasuk dalam level pertama yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk input level ketiga adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Pengukuran setelah pengakuan awal. Properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dari nilai wajar atau imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi. Transfer. Pengalian ke atau dari properti investasi dilakukan jika hanya terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual atau dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dialihkan dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Keempat, dimulainya sewa operasi kepada pihak lain dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Jika entitas menggunakan model biaya dalam pengukuran properti investasinya dan akan mengalihkan properti investasi tersebut menjadi aset yang digunakan sendiri atau aset tetap atau persediaan, maka nilai tercatatnya tidak berubah. Untuk properti investasi yang dicatat pada nilai wajar dan kemudian dialihkan menjadi aset yang digunakan sendiri atau persediaan, akuntansi selanjutnya mengacu pada PSAK 16 dan PSAK 14, yaitu biaya perolehan bawaan digunakan sebagai nilai wajar pada saat dimulainya tanggal penggunaan. Berikutnya penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jadi, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi itu ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Pada saat pelepasan terjadi, perusahaan harus mencatat depresiasi untuk masa terakhir depresiasi sampai saat terjadinya penyelesaian. Selanjutnya, nilai buku akan dieliminasi dengan mendebit akumulasi depresiasi sejumlah depresiasi yang telah dilakukan sampai dengan pelepasan. Lalu, mengkredit akun aset tetap sebesar biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengungkapan properti investasi, jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk penghasilan rental dari properti investasi. Beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan perseroan wajib melepaskan antara lain kebijakan akuntan untuk pertama, pengakuan awal properti investasi, kedua, pengakuan setelah pengakuan awal properti investasi, model nilai wajar atau model biaya. Ketiga, estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan untuk model biaya. Dan yang keempat, penghentian pengakuan dan penghasilan rental selama periode. Masih dalam pengungkapan. Untuk properti investasi yang menggunakan model nilai wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud di atas ditambahkan pengungkapan. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi. Saat suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka perseroan mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan menunjukkan secara terpisah. Ketiga,
jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali, dan yang keempat, penyesuaian signifikan lain. Aspek perpajakan atas properti investasi. Jenis-jenis properti yang dibebankan baik kepada pembeli maupun penjual properti antara lain. Yang pertama, PBB. PBB atau pajak bumi dan bangunan merupakan pajak kendaraan yang melekat pada objeknya yang dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak pemilik properti. Yang kedua, BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya ini dikenakan terhadap semua transaksi properti baik baru maupun lama yang dibeli dari developer atau perorangan. Aspek perpajakan atas properti investasi. PPH atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan kepada penjual perorangan atau badan. PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru baik dari developer maupun perorangan. PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Pajak PPNBM ini hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. PPNBM tidak berlaku untuk transaksi antar perorangan. Ya, cukup sekian prestasi kami. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Terima kasih.